biasa, dan dari manapun Anda berada, niatnya hari ini adalah kita menyatukan diri. Jadi teman-teman, ada hal yang dalam bahasa Inggris ya, mungkin diawali ya. Dalam bahasa Inggris itu, politik itu divided atau politik itu membelah. Bahkan religion itu membelah gitu ya. Namun business is united gitu. Jadi agak sedikit banyak yang nggak setuju mungkin dengan kalimat tersebut, bahwa kok agama membelah sih gitu ya. Terus atau kok politik tuh membelah sih gitu. Buktinya saat ini Indonesia sudah terbelah 3. Ada yang terbelah 4 sih sebenarnya. Kenapa terbelah 4? Ada yang pro Ganjar, ada yang pro Prabowo, ada yang pro Anies, Caimin, dan ada yang golput. Dan diduga kali ini bisa lebih dari 20-30% bahkan yang golputnya gitu ya. Jadi itu adalah anggap faksi keempat yang tidak menyetujui karakter orangnya, nggak setuju dengan Ganjar misalnya, atau tidak setuju dengan Pak Prabowo dengan track recordnya misalnya, atau tidak setuju dengan Anies dan Caimin yang terlalu kanan, terlalu religius karena dia mungkin non Muslim dan lain sebagainya. Itu faksi-faksi yang di dalam politik gitu ya, atau karakter orangnya. Atau ada lagi, saya baru aja beberapa ketemu sama beberapa orang hari ini di Jogja. Mereka bukan nggak suka sama Pak Ganjar, nggak suka sama Pak Anies, atau tidak suka dengan Pak Prabowo. Ada yang menarik, mereka tidak menyukai adalah ideologinya. Misalnya ideologi kiri adalah sosialis, PDIP yang dekat dengan komunis gitu. Ini ideologi, bicara ideologi. Kanannya kanan luar ini, dekat ke Timur Tengah gitu ya. Kemudian ada Pak Prabowo dan Jokowi yang sebenarnya dia tidak di tengah, tidak nasionalis tengah, tapi dia nasionalis kiri karena sudah terbukti selama dia menjabat dia kiri juga, dia sosialis juga gitu ya. Jadi ada tempat yang kosong. Jadi dia nggak setuju sama nasionalis tengah, dia kurang setuju dengan sosialis kiri, dan tidak setuju dengan agamis kanan gitu ya. Dia mau ada kelompok baru yaitu nasionalis tengah tapi kanan gitu ya. Ini nggak ada nih, kosong. Jadi dia bilang, ngapain gue memilih ketiganya, karena tidak mewakili nasionalis kanan gitu. Dia nggak mau kanan banget gitu ya. Hal seperti begini cukup menarik untuk didiskusikan, karena itulah disebut politik itu membelah, itu divided atau membagi gitu ya. Jadi teman-teman, kita tidak membicarakan politik kali ini. Ada hal yang lebih penting, yaitu sudah selama 10 tahun terakhir pemerintah kita, 8 tahun terakhir lah, pemerintah kita saat ini kurang meningkatkan pertumbuhan per kapita dari masyarakat. Kurang ini saya ngomong apa adanya, dan mohon maaf jika ada yang pro dengan pemerintah sekarang, pro dengan opung misalnya gitu ya. Tapi kita bicara dengan fakta dulu, bahwa selama 32 tahun Pak Harto itu menaikkan GDP per kapitanya cukup tinggi, dari ratusan per kapita menjadi hampir 2.000 atau hampir naik 200% gitu ya. Dan di zaman Pak Jokowi, pemerintahnya dari 2014 waktu dia menjabat itu PDB per kapitanya adalah 3.600-an. Nah ini PDB ini mengerti. PDB per kapita ini adalah income rata-rata orang Indonesia. Nah sekarang kita bicara bisnis dulu ya, supaya memahami gini. Saya menceritakan seorang bilioner bernama Chris Gardner. Nanti kita masuk ke cerita tadi, saya lompat sebentar.
Chris Gardner. Mungkin beberapa orang bilang, ini Bosman ngapain sih nyebutin nama yang gua kagak kenal gitu ya. Oke, begini maksudnya. Chris Gardner ini adalah sedikit dari orang hitam atau negro di Amerika yang a billionaire gitu ya. Gitu ya. Sekali lagi saya ulangi. Chris Gardner adalah sedikit dari orang Amerika yang berkulit hitam bilioner gitu ya. The Pursuit of Happiness itu ada yang udah tahu. Nah, ada seorang pebasket yang sangat terkenal namanya Earvin Magic Johnson. Magic Johnson. Suatu hari pemain basket akan pensiun dan usia pensiunnya ya ada yang 35 tahun, ada yang, dan itu sebenarnya untuk pensiun masih muda sekali. Bayangin orang pensiun kalau pegawai negeri kan 58 tahun, tentara 58 tahun gitu ya. Kalau kita mengambil tema olahraga di bidang karir kita, mungkin atlet renang adalah yang paling cepat pensiun gitu ya. Di umur 22 sampai 25 udah ketuaan dia. Dan sepak bola di umur 30, 35 itu sudah pensiun. Nggak ada pemain sepak bola 45 tahun gitu, nggak ada. Demikian juga NBA, karena highly kompetitif, jadi rata-rata pensiun di umur 32 sampai 34. Jadi di umur 35 Earvin Magic Johnson juga pensiun. Dan dia punya duit banyak gitu ya. Tapi dia memerlukan mentor, dia memerlukan orang yang bisa mengajari dia untuk even better atau lebih besar lagi. Karena seumur hidup dia adalah sportman, dia olahragawan. Sehingga dia mencarilah guru, dan bagi kulit hitam, orang terbaik untuk menjadi gurunya mereka adalah sesama mereka. Maka Chris Gardner lah yang diincar oleh Magic Johnson sebagai calon gurunya. Suatu hari di sebuah party, Earvin Magic Johnson bertemu dengan, dia pemain Lakers ya, ketemu di LA, ketemu di Los Angeles dengan Chris Gardner. Dia bilang, Mr. Gardner, could you do me a favor, katanya gitu. Sekali lagi ya, cara dia berbicara adalah could you do me a favor. Karena dia adalah selebriti, dia posturnya atas, dia orang atas, dia menganggap semua orang tuh sejajar bahkan di bawah dia. Could you do me a favor itu adalah lu bisa tolong gue nggak gitu kan. Gardner cuma melihat, dia bilang, what can I do for you? Bisa ajarin gue bisnis nggak? Maka Gardner tanpa jeda dia berkata, no, gue nggak bisa tolong lo. Oh why, katanya gitu dia. Nggak bisa, digeleng-gelengnya terus gitu. Intinya diskusi hari itu mereka maunya Magic Johnson tidak terpenuhi. Udah, tapi Magic Johnson bilang kenapa gue nggak mau dipenuhi gitu ya. Terus dia bilang tahu sendiri namanya atlet itu, atlet apalagi world class atlet seperti Magic Johnson ini yang ngotot gitu. Suatu hari dia ketemu lagi, dia bilang, Mr. Gardner, ajari gue bisnis. Jawaban dia no gitu ya. Sampai 3 kali ketemu di sebuah momen, Gardnernya udah ke pojok, dia bilang, oke, sebelum gue ngajarin lu, gue mau nanya, do you read news? Kamu baca koran nggak? Gitu. Oh iya, of course, kata si Magic Johnson. Kemudian si Chris Gardner melanjutkan, what do you read? Sport, katanya si Magic Johnson. I'm a sportman. Terus si Gardnernya balik badan, gitu ya, ditinggalin. Nah, berlanjut ketemu 6 bulan kemudian sama. Dia bilang, Gardner, Mr. Gardner. Dan udah mulai berubah si Magic Johnson ya, udah mulai agak polite atau sopan. Gue baca koran. Terus dia bilang gitu. And what do you read? A business. Jadi Gardner langsung nengok. Oke. Jadi lu mulai merubah cara berpikir lo. Iya. Meet me within 6 months. Jadi 6 bulan lagi baru kita ketemu. Dan sejak saat itu apa yang dilakukan oleh Magic Johnson? Dia baca news pertama kali adalah business news. Dia membaca buku news. Dia belajar tentang
bukan buku news, membaca tentang bisnis news, kemudian belajar tentang bisnis, baca buku bisnis dan lain sebagainya. 6 bulan kemudian dia bilang, oke, bisnis apa yang kamu masukin? Akhirnya kita dia membeli license Starbucks, membuat menggabungkan Starbucks dengan cinema, dengan bioskop seperti sekarang mungkin 21 gitu ya. Dan sangat sukses dengan 126 cabangnya. Itulah yang membuat Magic Johnson menjadi triple atau mungkin 4 kali lipat kekayaannya, gitu ya. Dan oke, lesson learn-nya adalah teman-teman semua yang hadir saat ini, saya tanya ya, 490 orang, sebuah kehormatan buat saya. Yang saya tanya adalah berapa jam sehari Anda membaca koran bisnis atau membaca berita bisnis, kabar terakhir berapa saham BCA, kabar terakhir bagaimana Elon Musk dengan Starlink-nya, kapan Anda tahu, gitu ya. Kalau nggak pernah, lupakan Anda mau jadi bilioner, udah gitu aja, gue ngomong apa adanya nih, gue jadi Chris Gardner malam ini, setuju ya? Gitu. Jadi kita harus membuka wacana kita, wawasan kita tentang apa itu bisnis. Setelah Anda membaca buku bisnis, diskusi bisnis, maka yang kedua adalah lihat orang di sekeliling Anda. Pegawai negeri kah? Pengangguran kah? Pebisnis kah? Pebisnis yang sukses kah? Pebisnis yang sudah makan asam garam kah yang nongkrong sama Anda? Atau nggak ada orang yang nongkrong sama Anda? Gitu ya. Jadi ini semua mempengaruhi diskusi kita ke depan. Jadi terkadang malam ini saya jadi Chris Gardner nih, bukan jadi Jokowi. Janganlah juga, jangan jadi Jokowi, nggak cocok loh. Jadi teman-teman, kita akan masuk ke topiknya adalah kita ingin teman-teman memahami bisnis lebih banyak lagi. Bisnis lebih luas lagi gitu ya. Bisnis mulai dari yang retail atau B2C ya. Saya menyebutkan istilah-istilah gini biar teman-teman langsung apaan tuh buka Google gitu ya. B2C adalah business to customer gitu ya. B2C. Atau bisnisnya adalah B2B. Contoh bisnis B2B itu ada nyari kontrakan untuk membangun rumah, Anda arsitek, Anda kontraktor. Itu adalah bisnis to business karena misalnya bangun sekolah dari Pemda gitu ya. Dapat kerjaan dari Pertamina suruh ngelas pagar gitu ya. Anda bisnis dapatnya dari bisnis. Anda nyuplai sesuatu ke perusahaan, itu bisnis to business. Dan bisnis to customer. Jadi Anda retail, Anda buka ayam geprek, Anda buka misalnya masjid, masas dan pijit gitu ya, yang halal lah ya, jangan yang macam-macam loh. Gitu ya. Jadi hal-hal seperti begini itu bisnis to customer gitu, langsung B2C. Dan nanti ada lagi macam-macam, ada G2G gitu, ada business to government dan lain sebagainya. Atau nanti cross border antara negara satu dengan negara lain tapi berlibat dengan negaranya gitu ya. Ada cross border negara satu dengan negara lain tapi dengan swastanya gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu semua masing-masing ada jurus. Dan yang paling banyak, yang 90% adalah B2C. Bisnis dengan customer. Nah, B2C itu terbagi dua lagi. Ada red ocean, artinya pemainnya banyak, pasarnya besar. Gitu ya, itu namanya red ocean business. Jadi pemainnya banyak, yang dagang banyak, kemudian yang pasarnya juga besar, gitu ya. Yang paling parah adalah di red ocean yang sudah fatigue tuh pasarnya kecil, pemainnya banyak. Itu udah red ocean berdarah-darah itu, gitu. Nah, yang satu lagi blue ocean, pasarnya besar, pemainnya sedikit, gitu ya. Nah, berbisnis yang untungnya besar adalah main di blue ocean, gitu. Tetapi penyakitnya blue ocean adalah Anda harus mendisrupt. Anda merusak
red ocean, gitu ya. Anda harus mengedukasi pasar, gitu ya. Dan Anda bertabrakan sama regulator, pasti, gitu. Jadi Anda harus siap-siap. Kalau bermain blue ocean, Anda harus main jangka panjang. Kalau Anda cuma modalnya dapat ide jenius, kemudian satu-satunya itu berat, gitu ya. Blue ocean trading derivatif dan forex. Sayang sekali jawabannya tidak, gitu ya. Jadi kita itu adalah jenis-jenisnya. Oke, sekarang apa yang mau Bosman bicarakan selama 10 menit ke depan, gitu ya. Tadi udah wacana semua nih, wacana semua. Kita tahu bahwa di dunia ini ada namanya piramida kehidupan. Top 3%, gitu ya. Kemudian yang 90% ke bawah itu adalah bottom of pyramid. Nah, yang disebut manusia kaya di dunia ini dari 8 miliar manusia kaya itu tidak sampai 1%, gitu ya. Maka kita mencoba melebarkan kekayaan itu, yaitu kita menganggap orang yang punya duit 10 miliar ke atas di seluruh dunia, itu kita anggap sebagai orang kaya. Ternyata orang kaya itu hanya 1,7%. Bayangin, saya minta teman-teman ngebayangin ya. Orang, dan ini keluarga ya, bukan individu. Orang yang memiliki kekayaan 1 juta dolar. Keluarga yang memiliki 1 juta dolar kekayaan, artinya keluarga itu ada keluarganya isinya 6, isinya 7, isinya 4 gitu ya. Itu hanya 1,7% populasi. Sisanya yang 80% adalah mediocre di tengah, dan yang 17% mereka di bawah garis kemiskinan dan bahkan sangat miskin. Sangat-sangat miskin. Oke. Ini yang saya mau bicarakan bahwa ternyata 80% manusia di dunia ini mediocre. Biasa-biasa saja. Ini yang saya mau diskusi hari ini teman-teman semua. Teman-teman, saya tidak ingin kita ber-500 hari ini adalah orang yang mediocre. Saya nggak mau. Anda harus di atas rata-rata. Anda harus masuk di kelompok 1% itu. Setidak-tidaknya cara berpikir Anda. Kemudian cara bertindak Anda. Kalau result atau hasil atau growth itu proses. Sabar ya. Sekali lagi, Anda masih muda. Ada yang namanya proses, gitu ya. Kemudian, kenapa mediocre ini bisa terjadi, gitu ya? Kenapa mediocre ini bisa terjadi? Dan 80% manusia mediocre. Alias biasa-biasa saja. Karena kita terlalu banyak takut, terutama takut gagal. Anda baru memulai, udah mulai berkata, gua nggak punya modal, orang tua gua miskin, gua nggak sekolah, gua nggak pinter. Ada aja alasan Anda untuk menjawab kenapa Anda belum sukses, gitu kan? Itu latar belakangnya karena takut. Dan ketakutan terbesar itu adalah takut gagal. Pertanyaan saya adalah, emang kalau gagal Anda mati? Emang kalau gagal Anda nggak bakal punya pasangan? Emang kalau gagal Anda terhina gitu ya? Jadi ini yang mau kita tiadakan. Jangan pernah takut gagal. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah berhenti belajar. Itu kuncinya ya, belajar. Seperti malam ini, dan saya appreciate sekali selama 10 menit ke depan Anda masih mau bersama saya. Sekarang kita masuk, setelah tadi jangan takut gagal, nanti kita bicara gagal di topik yang mendalam gitu ya. Teman-teman, dari mereka yang memiliki 1 juta dolar aset, dari mereka yang memiliki 1 juta dolar aset, yang keluarga tersebut ada 1,7% manusia,
68%-nya adalah self-made millionaire. Saya mau ulangi lagi. Dari 1,7% manusia yang memiliki menjadi milioner karena uangnya punya atau asetnya memiliki 1 juta dolar. Kalau di Indonesia 15 miliar. 68%-nya adalah self-made millionaire. Ini saya mau ulangi lagi, apa itu self-made millionaire? Kalau yang sisanya, yang 32%, itu bukan self-made millionaire karena bapaknya sudah orang kaya. Keluarganya sudah orang kaya. Keluarganya sudah pejabat. Jadi dia chance suksesnya lebih mudah gitu ya dari yang lain. Tetapi berita baiknya adalah hampir 70% bahwa millionaire ini adalah self-made. Artinya peluang Anda yang mulainya biasa-biasa saja itu 70% sukses. Karena kalau di pikiran Anda bilang, wah bokap gue orang biasa-biasa aja pasti gue gak sukses. Ternyata hanya 30% kok yang seperti itu gitu ya. Yang 70%-nya adalah berangkat seperti kita semua gitu ya. Jadi jangan pernah takut untuk menjadi milioner itu. Anda bisa berangkat atau 70%-nya dari nobody. Seperti Anda ini. Gitu ya, nobody. Nah, ini yang saya mau tekankan ini. Apakah kalau menjadi milioner itu harus berbisnis? Jawabannya adalah tidak. Gitu ya. Anda untuk menjadi milioner itu tidak harus berbisnis. Anda harus punya satu profesi, satu mind Anda bisa menjadi milioner. Nanti kita akan sampai sana. Ini pelajaran dasarnya dulu, gitu ya. Pelajaran dasarnya dulu. Kemudian, kalau kita tidak punya apa-apa, maka bekerja dengan orang lain untuk masa waktu tertentu adalah wajib. Saya ulangi lagi. Bekerja untuk masa tertentu adalah wajib. Jangan buru-buru jadi entrepreneur. Sabar. Karena tidak semua orang kaya terus jadi entrepreneur. Dengan menjadi pebisnis, tidak menjadikan Anda entrepreneur. Sebentar ya. Nah, bekerja itu apa? Bekerja adalah menukar waktu Anda dengan uang. Itu namanya bekerja. Sekali lagi. Bekerja adalah menukar waktu Anda menjadi uang. Nah, waktu itu ditukar dengan apa? Yang terendah adalah tenaga Anda. Kalau Anda kuli, Anda kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, Anda menukar tenaga Anda menjadi uang. Paling top 5 sampai 10 juta sebulan. Paling top di Indonesia. Gitu ya. Kemudian, maksudnya Anda dalam 8-10 jam bisa dapat 5 juta. Kalau mau lembur ya paling ekstra 2-3 juta. Itu kalau Anda menukar waktu Anda tadi atau tenaga Anda tadi dengan uang. Kalau Anda mau nambah lebih, tukar waktu Anda, tukar tenaga Anda, tukar otak Anda, pemikiran Anda. Pasti income Anda lebih besar. Mungkin bisa 10-15 juta income Anda. Gitu ya. Mau lebih tinggi lagi, tukar waktu Anda, tukar tenaga kamu, uang kamu, apa tenaga kamu, tukar otak kamu, dan tukar skill kamu jadi uang. Jadi waktu, tenaga, pikiran, dan skill. Pasti lebih gede. Bisa 20 juta itu. Gitu ya. Sebulan. Mau lebih gede lagi. Tukar waktu kamu, tenagamu, otakmu, skill kamu, dan networkmu. Gitu ya. Itu gede lagi dapatnya. Gitu ya. Nah, kalau sudah waktu kita bagi, tenaga kita bagi, otak kita bagi, skill kita bagi, network kita bagi, harusnya Anda udah bagi hasil. Harusnya Anda sudah mendapatkan porsi bagi hasil keuntungan setiap usaha setahun sekali. Kalau atasan Anda tidak memahami posisi Anda seperti ini,
pilihan pertama adalah cari kerja tempat lain, atau siap-siap Anda membuka usaha yang sama dengan bos Anda. Saya yakin bos Anda kolaps. Gitu ya. Jadi Anda mulai kebayang bahwa sebagai pekerja pun Anda harus memiliki tenaga yang prima, otak yang terus encer, skill yang terus berkembang. Skill ini macam-macam. Skill penjualan, skill manajemen. Apa itu skill manajemen? Manajemen adalah getting things done through other people. Menyelesaikan masalah melalui orang lain. Semakin Anda bisa mendistribusikan pekerjaan itu kepada 100 orang, dan 100 orang itu perform, skill leadership Anda tinggi. Itu semua value, gitu ya. Dan di entrepreneurship itu semua sangat dibutuhkan. Terus network Anda, gitu ya. Network Anda. Kalau kebetulan sahabat Anda waktu SMA, Toto jadi direktur di bank BUMN, kemudian teman kuliah Anda waktu di kampus, Toto menjadi wakil menteri gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu tuh network namanya. Jadi bisa dibayangkan kalau network Anda udah high caliber, skill Anda sudah besar, otak Anda encer, tenaga Anda masih prima, dan perusahaan tidak menghargai Anda, pilihannya dua. Pindah ke perusahaan yang lebih besar di mana Anda dihargai, atau Anda membuka usaha sendiri. Oke, itu ya. Ini dunia pekerja. Sekarang behavior Anda tentang money. Sekali lagi, behavior Anda tentang money, ini pelajaran terakhir nih. Ini penting sekali. Di dalam Anda ada buku yang menarik namanya The Richest Man from Babylon. Jadi buku ini tahun 1926, buku udah lama sekali. Buku ini pantas untuk Anda baca. Pelajarannya saya kasih itu pelajaran tentang uang gitu ya. Bahwa berapapun income Anda, usahakan 10% Anda bayar untuk diri Anda. Apa dimaksud bayar untuk diri Anda? Pay for yourself. Anda tuh ambil 10% berapapun income Anda dan udah hitung hilang aja. Tabung aja. Hitung hilang. Bukunya namanya The Richest Man from Babylon. Gitu ya. Jadi dulu 5.000 tahun yang lalu ada orang yang paling kaya di Babylon. Kalau anggap sekarang ini adalah Jeff Bezos gitu ya, atau Mas, dulu ada namanya Arkad gitu. Dia orang paling kaya di Babylon, dan di Arkad itu bukunya, artefaknya ada di British Museum of London di Inggris. Anda bisa mengunjungi artefaknya Arkad. Arkad menulis 7 pelajaran yang value-nya sampai saat ini semua bilioner mengerjakan apa yang Arkad lakukan. Jadi buku itu sangat bagus sekali untuk Anda pelajari karena ilmunya sampai sekarang related. Saya kasih satu pesannya Arkad ini adalah, kalau Anda masih bekerja, Anda ini perilaku Anda tentang uang adalah berapapun income Anda 10% tabung dan lupakan gitu ya. Lupakan, udah tabung taruh di emas, misalnya Anda beli 1 gram emas, atau Anda beli berangkas, Anda taruh di dalam berangkas, sudah tiap itu taruh aja, udah nggak usah dilihat gitu ya. Nah itu nasihat dia. Terus yang kedua, nasihatnya Arkad ini menarik. Dia setiap rebo itu ada reboan. Intinya adalah dia mengajari orang lain supaya kaya. Jadi rupanya rumus kaya itu adalah mengajari orang lain untuk kaya. Jadi kalau orang lain kaya, dia makin kaya. Karena semakin dia kaya, dia membutuhkan banyak orang yang mensupport dia. Dan pilihan dia adalah mengajari. Ini yang menarik. Karena itu semua orang sukses atau kaya, dia mengajar. Dan contoh misalnya sahabat kita Pak Gita Wirjawan, dia sekarang lagi ngajar di Harvard gitu ya. Setelah semester lalu dia ngajar di Stanford. Kemudian nanti kalau yang mau bertemu, dia 1 November udah pulang ke Indonesia. Saya minta hadir untuk di 19 November di acara closing kita di MMBC. Kita syukuran, saya minta Pak Gita untuk join. Ada ilmu baru yang dia bawa. Saya pikir penting lah untuk Anda mengenal beliau juga secara langsung. Itu usianya hanya 2 tahun di atas saya. Kadang-kadang pertemanan kita udah lebih dari 30 tahun.
beberapa bisnis kita bareng yang istilah kita kalau bahasa Sunda tuh pika sebelen gitu. Oh, sebel banget nih orang kok beruntung gitu ya. Karena kemudahan dia memiliki tim manajemen yang bagus sekali. Itu katakanlah Anda mau hitung berapa sih kekayaannya Pak Gita gitu. Dia punya lapangan golf di Bali namanya The Match gitu ya. Luasnya 100 hektar. Itu mungkin lapangan golf terbesar di Nusa Dua gitu, 100 hektar. Kalau per meter perseginya $2.000 atau 25 juta, itu kalikan 100 hektar itu 25 triliun tanahnya doang tuh ya. Belum hotel Shangri-La-nya, belum golf course-nya gitu ya. Ya begitulah, itu baru satu aset. Dia, Anda kalau tahu Traveloka gitu kan. Nah, dia ada di boardnya Traveloka. Terus Anda misalnya tahu apa ya, Karo ya, yang di mobil itu di Malaysia. Udah saya lama menceritakan ininya dia. Dan insya Allah dia akan hadir. Begitu juga saya usahakan sahabat saya lagi, satu lagi Mas Menteri. Mudah-mudahan dia bisa hadir juga di tanggal tersebut. Oke, kita balik ke topik kita, tinggal sedikit lagi. Anda, value of money tadi adalah nabung. Yang kedua, Anda harus bisa membedakan apa itu invest dan apa itu bisnis, gitu ya. Investasi, Anda masuk uang Anda masuk pemikiran Anda, tapi yang mengerjakan 100% orang lain. Kalau bisnis, Anda masih merupakan bagian dari organisasi bisnis tersebut. Anda bisa aktif membantu marketingnya, Anda bisa aktif membantu manajemennya, Anda bisa aktif membantu supply-nya, dan lain sebagainya. Kalau Anda berbisnis, Anda ada waktu, tenaga, otak Anda ikut di dalamnya. Tapi kalau invest, Anda 100% percaya pada orang yang mengelolanya. Dan ini yang kuncinya. Kalau Anda invest terus Anda ikut cawe-cawe pasti bubar. Gitu ya. Jadi hati-hati dalam investasi. Karena Anda benar-benar mempercayai dia 100%. Dia run the show. Gitu ya. Dia yang menjalankan. Tapi kalau bisnis, Anda mungkin orangnya masih baru-baru kenal sebentar. Karena Anda masih di dalamnya, Anda bisa membagi waktu Anda, tenaga Anda. Dan invest yang cocok bagi pegawai negeri. Sabar. Kita akan nanti masuk sampai sana. Jadi value of money pertama adalah Anda harus nabung. Di dalam investasi Anda percaya 100% pada orang lain. Tentunya jangan pernah invest sesuatu bidang yang Anda nggak kenal. Misalnya Anda hobinya mancing, suka sama dunia ikan, dan Anda kenal dari kecil karena keluarga Anda main ikan. Sesuatu ada sahabat Anda yang sudah 20 tahun main ikan, pengen buka tambak baru. Sekali lagi, dia udah 20 tahun bermain tambak. Dia juga sahabat Anda. Anda pun kenal bisnis ikan karena keluarga Anda main ikan dan Anda hobinya mancing, kenal ikan. Anda masuk, itu tepat namanya. Investasinya tepat. Karena Anda kenal dengan orangnya, kenal sama nature-nya. Jangan pernah nyoba masuk sesuatu yang, wah keren nih. Bidangnya minyak asiri. Pasarnya besar. Anda nggak kenal itu benda apa. Anda nggak kenal apapun. Kemudian Anda masuk investasi. Lupakan. Dan terakhir, dalam investasi, jangan yang zero sum business. Ini saya ngomong apa adanya. Apa itu zero sum business? Yang namanya kripto, yang namanya forex, itu zero sum business. Teman-teman, pengalaman saya adalah sebagai chief treasury di Paninbank. Kalau itu bisa membuat saya bilioner, gue dari dulu sudah main di forex. Gue head of treasury, gue main forex. Kalau kamu buy, sayalah yang di RMDS, Reuters Monitor dari quoting system yang bidding. Gue jual ke Boston Bank, gue jual ke HSBC segala macam. Kemudian ada yang sell, ada yang buy, kita makan komisi. Lu bayangin gue ada di board 5 years. Cerita panjang. Dan jangan pernah ngajarin gue tentang forex. Emang saya nggak pernah rugi banget di forex. Tapi kalau yang untung besar terus menjadi bilioner, lupakan. Gitu ya. Itu zero sum business. Tapi kalau itu adalah uang hilang-hilangan,
money you afford to lose, nih gue ada duit 2 juta, nih gue mau buang deh, hanya untuk nge-feel aja lah apa itu market, it's okay, gitu ya. Tapi jangan bilang, wah gue jadi bilioner dari sini, gitu ya. Sabar, karena nggak ada bilioner bekerja paruh waktu cuma ngerjain begituan doang. Jadi itu kita abaikan dulu di dalam investasi, karena investasi itu harusnya ada sektor realnya yang tumbuh. Ini yang saya mau tekankan. Dan terakhir adalah bisnis. Nah kalau saham itu kan ada sektor realnya kan. Anda beli saham Astra Argostari ada sawitnya, gitu kan? Anda beli saham Anda mau punya saham Tesla juga boleh. Atau Anda punya strategi seperti orang bodoh aja. Ikuti Warren Buffett masuk apa, copy paste, ikuti gitu ya. Anda pasti make money. Ya teman-teman, kita rangkum sekarang dari awal bahwa Chris Gardner mengajarkan kita kalau untuk sukses, mindset kita 3 jam, 5 jam sehari isi dengan informasi-informasi terfresh tentang bisnis apa yang terjadi di dunia saat ini, apa yang terjadi di sekitar kita, tentang bunga bank, dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian, kita tahu bahwa 68% milioner dan bilioner, mereka adalah self-made, alias mulai dari nol dan mereka jadi. Jadi Anda pun bisa, gitu ya. Bukan karena dari orang kaya atau networknya kaya. Kemudian, bagi Anda yang bekerja, ingin uangnya banyak, entah itu pegawai negeri atau pegawai swasta, tinggikan otak Anda, pemikiran Anda, stamina Anda harus tetap fresh, karena sekali Anda nggak kerja karena sakit Anda udah hilang. Tinggikan skill Anda dengan workshop seperti ini, itu meninggikan skill Anda. Kemudian network, itu yang paling penting. Kalau ingin network banyak, ikutin MMBC. Bayarnya 7 juta, ketemu 300 orang. They're very rich, they're very powerful, gitu ya. Gedein network Anda, gitu ya. Itu contohnya Anda. Kemudian, nabung 10% dan lupakan. Jangan pernah mikirin yang 90% aja. Mau buat makan, mau buat bayar cicilan, mau buat sekolah, dan lain sebagainya. 10% langsung tabung. Kemudian dalam investasi, invest sesuatu yang Anda kenal. Kemudian terakhir, bisnis Anda involve di dalamnya, dan pastikan Anda masuk bisnis tersebut pada saat bisnis tersebut adalah bisnis full. Ya. Kalau Anda bekerja, Anda buat bisnis, jangan pernah berhenti bekerja. Gitu ya. Teman-teman, saya rasa diskusi kita mulai malam ini cukup sekian. Mas Bima dan Mbak Khadijah melanjutkan diskusinya, dan kita akan terus berjumpa di kesempatan lain. Semoga manfaat. Dari saya cukup sekian, mohon pamit. Wassalamualaikum. Oke, thank you teman-teman semuanya. Men sudah hadir di malam hari ini. Teman-teman, seperti yang Bosman sampaikan tadi, jadi di tanggal 17 November sampai 19 November, Bosman akan mengadakan workshop Millionaire Mindset Bootcamp di Jakarta. Jadi teman-teman yang tadi sudah mendengarkan sharing dari Bosman Mardigu, bisa ketemu langsung, bisa berbisnis langsung, bisa dapat investor di situ. Dan di tanggal 17 sampai 19 nanti adalah workshop terakhir Bosman Mardigu di 32 batch yang sudah berlangsung selama ini. Jadi ini akan sangat powerful sekali. Seluruh alumni, seluruh teman-teman Bosman akan diundang di sana. Nanti akan sharing bareng, dan di situ pasti banyak dapat manfaat yang luar biasa dari acara MMBC di Jakarta nanti. Jadi teman-teman, saya sarankan untuk teman-teman di sini yang mengikuti Zoom pada malam hari ini bisa hadir di acara tersebut. Jadi ada 300 peserta dari seluruh Indonesia. Insya Allah di situ pesertanya sangat
qualified ya teman-teman, sesudah tersortir orang-orang yang minimal punya 100 juta lah di rekeningnya. Jadi teman-teman bisa jadi punya teman baru, punya networking baru di situ, bisa kenalan, bisa bisnis bareng di situ. Insya Allah sangat powerful sekali teman-teman. Jadi teman-teman silakan untuk teman-teman yang ingin bergabung di Millionaire Mindset Bootcamp pada tanggal 17 sampai 19 November nanti di Jakarta, bisa menghubungi Mbak Ica ya. Sudah ada di kolom chat, ada di websitenya mardigu.id atau di nomor 0857-2100-4073. Teman-teman bisa langsung mendaftar di situ. Insya Allah dapat banyak banget manfaat nanti di acara tersebut. Jadi di acara MMBC itu teman-teman 3 hari 2 malam sudah nanti banyak banget include dengan penginapan, makan dan lain sebagainya. Di situ akan diajari gimana cara berbisnis yang benar, cara mengubah mindset yang dulu mindsetnya masih jadul. Di situ akan bisa dibredel habis-habisan sama bosman dan seluruh fasilitator. Nanti akan diubah mindsetnya yang dulu mindsetnya susah banget untuk sukses. Insya Allah setelah ikut acara nanti di MMBC 32 Jakarta, akan sampai rumah pasti akan banyak dapat aha momen di situ ya teman-teman. Jadi bisa juga nanti DM ke Instagram saya untuk teman-teman yang ingin sharing, ingin konsultasi atau ingin tanya-tanya informasi tentang MMBC, bisa DM saya, nanti saya kasih informasi dan harga spesial juga untuk teman-teman semuanya di acara tersebut. Di acara closing nanti di tanggal 19, tepatnya hari Minggu, di situ teman-teman bosman seperti Pak Gita, insya Allah nanti ada Pak Sandi juga akan ikut hadir menutup akhir sesi acara MMBC terakhirnya Bosman Mardigu. Jadi 2024 nanti Bosman Mardigu akan pensiun mengajar ya teman-teman. Bisa dimanfaatkan ilmu-ilmunya, bisa kesempatan terakhir untuk teman-teman bisa bertemu langsung dengan Bosman, karena di acara itu kita seperti keluarga, kita didekatkan, kita saling rangkul di situ. Jadi keluarga baru. Jadi teman-teman yang punya ide, gagasan atau punya bisnis, ingin berpartner dengan Bosman, ingin berpartner dengan teman-teman keluarga MMBC nanti, di situ adalah sarana yang paling tepat buat teman-teman bisa men-scale up bisnisnya, men-scale up dirinya, men-scale up usahanya, men-scale up pikirannya, semuanya. Insya Allah di situ akan di-upgrade ya teman-teman mindsetnya. Jadi silakan teman-teman untuk ingin bergabung di acara tanggal 17 sampai 19 November nanti di Jakarta, bisa menghubungi Mbak Ica atau di website mardigu.id. Di situ bisa langsung klik, bisa langsung daftar di situ. Sekarang pesertanya sudah hampir 250 peserta. Jadi untuk seatnya terbatas sekali, hanya 300 peserta karena di situ ballroomnya terbatas. Jadi teman-teman kalau bisa secepatnya bisa bergabung di situ, bisa daftar atau DP dulu minimal 2 juta ya teman-teman. Bisa DP dulu, nanti pembayarannya atau pelunasannya H-3 sebelum acara atau di pas registrasi juga bisa. Jadi insya Allah teman-teman kalau misal di rekeningnya baru ada 1 juta 2 juta, mendingan buat DP MMBC dulu. Insya Allah nanti di situ akan diarahkan, diajarkan, dapat banyak keajaiban juga, banyak testimoni dari teman-teman kita. Dapat keajaiban, dapat rezeki nomplok, dapat
proyek-proyek baru dari setelah mengikuti MMBC. Jadi coba teman-teman nanti buktikan saja di acara MMBC Jakarta nanti pada tanggal 17 November. Insya Allah teman-teman banyak banget manfaatnya. Gitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di acara Zoom pada malam hari ini tanggal 15 Oktober. Semoga teman-teman semuanya diberikan keberlimpahan, kesuksesan, rezeki yang banyak, keluarga yang sehat, jasmani, rohani, pikirannya tenang, fresh, dan insya Allah semuanya happy, bahagia, dan sukses, kaya bareng-bareng. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita tutup Zoom malam hari ini.